Oke, baik teman-teman yang sudah hadir di hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perjuangan sebelum disapa atau wawancara dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani di hari peringatan Bea Cukai yang ke-74 di Sabtu kemarin 3 Oktober 2020. Perjuangannya adalah beberapa hari sebelum hari peringatan Bea Cukai ke-74, saya dihubungi oleh Pak Hatta yang punya gawean acara untuk diminta menjadi satu dari 6 pegawai inspiratif kata beliau ya untuk sharing di hari peringatan Bea Cukai ke-74. Waduh, it's such an honor Pak Hatta mau hubungi saya. Waduh, Pak Hatta ini juga idola anak-anak muda nih. Jadi nanti mewakili pegawai tugas belajar di luar negeri. Ya, jadi mikir maksudnya inspirasi apa ya. Oke, akhirnya alhamdulillah saya terima kasih banyak Pak Hatta, lalu dihubungi oleh Bu Endang dan juga Mas Habib. Wah, ini dia nih sang master genius untuk event Bea Cukai. Akhirnya diminta untuk briefing dengan teman-teman, ini keren banget, ada 5 pegawai lain, ada Elga di Subdit Narkotik, juga ada Chana, pegawai kita penyandang disabilitas tapi tetap semangat meraih mimpi, Dewi dari Contact Center, Mas Firman dari PSO Pantoloan, juga Theo yang sudah memberikan banyak inspirasi dan juga kontribusi buat Bea Cukai. Dan PR-nya adalah kita harus pakai PDU dan saya lupa bawa PDU. Pak Dirjen mohon maaf karena bagasinya berat banget, alasan pembawa PDU dan nggak kebawa. Akhirnya boleh kata Bu Endang untuk pakai baju adat. Saya kepikiran pinjem belangkon sih ke teman-teman di Canberra. Cuman ternyata ada jalannya nih ketika saya rapat PPI Australia bersama Bro Riyandi and Team ke atas pendidikan, rapatlah di KBRI. Delalahnya itu di ruangan itu ada kayak pajangan baju adat se-Indonesia. Waduh, ting, dapet ide, kayaknya boleh lah ya nyewa atau minjem. Kata Pak Imran atas pendidikan, udah mas nanti pinjem aja nggak apa-apa buat acara hari Sabtu nanti. Alhamdulillah dapat rezeki mahasiswa soleh guys. Akhirnya pinjem ke Pak Gede dan oke, dapatlah baju lurik dan juga belangkon, meskipun kelihatan agak aneh ya, tapi kan aku wong Jawa ya. Oke, singkat cerita ini sebuah kehormatan buat panitia. Thank you banget Mas Habib, ada Pak Hatta juga, Pak Bu Endang, Pak Syarif yang segera cepat recover. Semoga juga memberikan banyak inspirasi buat teman-teman. So check this one out ya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Bahwa walaupun kita dalam keterbatasan, namun kita dapat melampaui keterbatasan tersebut dan terus berprestasi walaupun di tengah pandemi. Selanjutnya mohon izin Ibu, kita akan melanjutkan acara Menteri Menyapa sesi kedua. Mohon izin. Baik, terima kasih. Pada sesi yang kedua ini, kita akan menyapa beberapa pegawai inspiratif lainnya. Halo, selamat pagi Ibu Menteri. Selamat pagi, Ya, perkenalkan saya Iswandi Bu dari Bea Cukai Tangerang. Tugas belajar di program doktoral Australia di Charles University, sponsor dari Australia Awards di tahun 2019 kemarin. Jadi sebelum ke cerita programnya Bu, jadi menarik Bu, saya pengen berbagi inspirasi buat teman-teman, terutama untuk Bea Cukai muda, bahwa ternyata di Bea Cukai itu peluang untuk pengembangan diri banyak sekali, tidak hanya studi, tapi juga ikut pengembangan terhadap bakat, inovasi maupun yang lainnya. Dan alhamdulillah ketika saya coba S2 kemarin di 2016, itu sampai 4 kali mencoba Bu, jadi betul-betul tertolak LPDP, terus Korea, terus dari VETA pun Kemenku saya gagal, tapi alhamdulillah di kesempatan keempat dapat dari WCO untuk program Tokyo di Jepang. Dan untuk PhD ini saya lanjutkan riset dari S2 kemarin Bu, karena memang belum banyak penelitian terkait dengan penegakan hukum untuk IPR atau HKI, terutama untuk trademark atau merek. Dan itu dari awal kita undang-undang pabeanan memang belum ada regulation terkait dengan PP dan PMK. Alhamdulillah di 2017, 2018 sudah ada, tapi memang perlu banyak inovasi, perlu banyak jawaban dari challenge-challenge yang dihadapkan oleh para pelaku bisnis. Dan di Charles ini memang alhamdulillah Bu ada school terkait dengan Center for Custom and Excise Studies. Jadi saya pengen menggali yang bermanfaat buat organisasi kita, tidak hanya praktisi tapi juga secara akademis, dan digabungkan menjadi kebijakan yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena kalau berbagai literatur sebelumnya untuk
counterfeit imports atau barang-barang yang melanggar HKI terutama untuk trademark itu ada banyak efeknya Bu terkait dengan kesehatan masyarakat ketika mereka konsumsi terhadap barang-barang obat-obatan palsu misalkan. Keselamatan masyarakat juga sama ketika ada barang-barang yang memang substandard atau membahayakan masyarakat. Termasuk untuk ekonomiknya, loss potential dari LPMUI itu ada banyak temuan terkait dengan GDP kita yang loss dari counterfeit import. Nah untuk itu harapan saya mudah-mudahan kontribusi untuk PhD ini menjadi sedikit rekomendasi buat Bea Cukai dan juga Indonesia. Itu Bu. Bagus. Terima kasih Suandi ya. Jadi semangat untuk belajar dan terutama area-area yang kita akan melihat trennya ke depan menjadi penting. Karena kalau kita di Kementerian Keuangan nanti akan semakin meningkatkan pelayanan, munculnya kawasan-kawasan berikat, kawasan industri. Namun di sisi lain banyak sekali juga orang yang memproduksi counterfeit produk. Hak kekayaan intelektual dan berbagai macam yang merupakan suatu tindakan antara legal dan ilegal, jelas ilegal dari sisi melakukan pemalsuan itu. Ini merupakan salah satu yang perlu untuk kita sampaikan terus kepada masyarakat gitu ya. Karena ini merupakan salah satu pilar Indonesia menjadi negara hukum, negara yang bisa menjalankan aturan secara konsisten. Selamat belajar Iswandi ya. Terima kasih banyak terus, Bu. Berupaya, berikhtiar, jaga sikapnya juga. Tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan beasiswa nggak sekali ngelamar langsung dapat gitu. Artinya segala cita-cita itu memang selalu kita dihadapkan pada berbagai kemungkinan bahwa tidak selalu mulus, sekali coba langsung dapat. Semangat untuk tidak menyerah itu adalah sesuatu yang harus terus dijaga oleh kita semua pada level apapun, pada upaya apapun gitu. Terima kasih Iswandi, saya terus menyapa. Semoga sukses selesai, jangan terlalu lama di sana dan terlalu keenakan. Oke.